So ladies and gentlemen, this is the handover of the mocha book from Miss Claudia Wang to Minister Nadiem Makarim to mark the launch of the report book. Please give a round of applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Head of Southeast Asia Oliver Wyman, Mr. Seo Yong Lee, Partner dan Asia Education Practice Lead Oliver Wyman, Miss Claudia Wang, pejabat eselon 1 dan 2 Kemendikbudristek, dan Ibu Bapak tamu undangan. Saya sangat terharu tadi menonton video dampak daripada inisiatif yang dikuatkan dengan teknologi di berbagai guru. Jadi mungkin banyak orang di sini nggak tahu bahwa sebenarnya ujung-ujungnya objektif kita, tujuan kita, misi kita adalah untuk menyalakan suatu api ya, suatu lilin di dalam hati dan juga di dalam pikiran setiap guru di Indonesia, karena itu sebenarnya kunci daripada transformasi pendidikan ada di situ. Kalau lilin itu udah menyala, akan sangat sulit untuk dipadamkan lagi, dan lilin itu nggak mudah untuk dinyalakan karena sudah berpuluh-puluh tahun seperti yang dibilang tadi sama guru-guru, robotisasi ya, daripada menjadi pejabat administrator kurikulum. Itu yang selama berpuluh-puluh tahun sistem pendidikan kita dianggap guru tugasnya apa? Guru tugasnya bukan menjadi pendidik murid atau fokusnya adalah bosnya guru itu bukan murid, bosnya guru adalah pemerintah daerah atau kementerian gitu. Itu adalah yang dia akuntabel terhadap pemerintah. Itu saja berkat berbagai macam video-video PMM menjelaskan filsafat Ki Hajar Dewantara. Nggak usah kompetensi deh yang teknis. Video-video menjelaskan guru itu apa sih sebenarnya. Tugasnya guru itu apa. Itu waktu kita melatih, sekarang udah tahun depan akan 100.000 guru penggerak. Setiap kali saya ke daerah, itu guru-guru penggerak yang pelatihannya juga hybrid, online offline. Ya, dia dilatih juga dengan materi-materi dari PMM. Itu semuanya nangis. Setiap kali saya melihat mereka menangis, saya takut ini kenapa kok programnya hancur banget ya. Sampai nangis depan menteri, ini siapa yang harus saya hukum? Karena program ini kacau, pada nangis terus. Enggak, mereka selalu nangis dan bilang, saya baru sekarang ini tahu apa tugas saya sebagai guru. Nah itu udah, kalau itu transformasi itu udah terjadi di batin dan pikiran guru, udah kelar tugas kita. Benar-benar kelar. Artinya kalau kita sediakan platform-platform untuk belajar, kita sediakan kurikulum yang nggak menekan mereka, nggak merestriksi mereka, tapi memberikan mereka kesempatan untuk berkembang sebagai guru, itu udah kelar, itu orang udah. Sekarang kita move on to guru yang berikutnya. Jadi sebenarnya tuh perannya teknologi itu, nggak usah repot-repot deh, perannya teknologi adalah untuk menskalakan proses tadi yang saya sebut. Itu sebenarnya kuncinya. Dan seperti yang dibilang tadi sama Claudia, pertama tepuk tangan dong untuk Oliver Wyman, luar biasa. Especially Claudia yang kerja keras melakukan research ini, karena cerita ini nggak banyak orang peduli gitu loh cerita ini. Ada begitu banyak berita yang jauh lebih hangat ya, lebih hot dan apa, tapi lagi ada revolusi di bawah di dalam sistem pendidikan kita tuh, ini hal yang cerita yang jarang diangkat gitu. Yang tahu cuman guru sama kepala sekolah. Dan gak banyak orang dengerin guru sama kepala sekolah di Indonesia gitu. Nah, salah satu hal yang sangat penting mengenai transformasi teknologi adalah untuk kita bisa merubah suatu mindset, meningkatkan kompetensi guru dan lain-lain. Kita harus mendapatkan, harus benar-benar mendapatkan hak untuk melakukan perubahan itu. Selama ini transformasi yang dilakukan banyak sekali pemerintah, bukan di Indonesia saja tapi di luar negeri,
adalah penguasa mau manusianya melakukan A, B, C. Dan dia melakukan itu melalui pemaksaan, melalui regulasi, dan kalau dia melanggar, misalnya guru-guru dan kepala sekolah tidak mau melakukan itu, ada hukuman. Ya. Dengan user-centric design, dengan filsafat yang kembali mementingkan, memanusiakan guru, ini semuanya berubah. Bapak Ibu harus tahu itu kurikulum Merdeka yang kita luncurkan. Itu dulu itu 2013 kurikulum sebelumnya itu makan waktu itu dipaksa dan makan waktu mungkin sampai 5 sampai 7 tahun. Dan banyak aja yang mandek, sekolah-sekolah yang enggak mau, saya mau yang kurikulum lama aja nih enggak. Kurikulum Merdeka kita luncurkan sekitar setahun setengah yang lalu. Dalam waktu 18 bulan 80% dari sekolah secara sukarela mengadopsi kurikulum Merdeka. Gimana caranya bisa itu terjadi? Karena kita menyediakan platform PMM di mana di situ di dalam platform itu ada step by step tutorial yang secara mandiri guru-guru bisa bereksperimentasi baca-baca, kepala sekolah bisa baca-baca dan ternyata itu hal yang mereka inginkan. Jadi transisi itu jauh lebih mudah daripada dipaksa. Tapi tanpa teknologi itu tidak akan mungkin terjadi. Karena setiap guru yang mau pun melakukan perubahan, dia nggak tahu caranya gimana. Tapi dengan adanya PMM, ada step by step tutorial yang akan membantu. Nah itu maksud saya hak. Kalau kita mau ada improvement, kalau kita mau ada pergerakan, kita harus memberikan, earn atau bekerja keras untuk mendapatkan hak itu. Apa PMM untuk saya sebagai guru? Ini adalah cara untuk guru mengikuti pembelajaran yang dia inginkan. Cara untuk dia mengekspresikan hal-hal yang dia lakukan dalam ruang kelasnya. Membentuk komunitas belajar dari guru-guru lain. Sebelum kita mau maksain ini semua itu, kita harus mendapatkan hak itu dulu. Kita harus melihat dan menanyakan guru-guru, kamu tuh repotnya apa sih? Sekarang yang membuat kalian paling sulit di hidup itu apa? Makanya waktu kita menanyakan kepala sekolah, yang paling membuat mereka pusing adalah laporan keuangan. Laporan keuangan, akuntabilitas, mereka menjadi takut, mereka menjadi stres, nggak bisa coaching guru-gurunya. Jadi kita menciptakan Arkas. Apakah Arkas pada saat itu prioritas nomor 1 untuk merubah tingkat numerasi dan literasi anak-anak? Tidak. Tapi itu adalah kesakitan nomor 1 kepala sekolah. Dan kalau kita nggak selesaikan itu, kalau kita tidak memikirkan kemanusiaan dari kepala sekolah dulu, kepala sekolah mana mungkin bisa memimpin transformasi ini. Itu contoh, dimana bisa aja kita mengerjakan dan memprioritaskan hal-hal yang langsung berdampak pada literasi numerasi, tapi tidak, kita fokusnya kepada manusianya. Ya, sama juga dengan SIPLAH, sama juga dengan rapor pendidikan. Kita mau sekolah-sekolah meningkatkan literasi. Tapi kalau tanpa ada rapor pendidikan, dari mana dia tahu mulainya dari mana? Gitu. Step pertama adalah penjelasan apa sih yang kekurangan di sekolah saya itu apa? Saya harus fokusnya kemana? Kalau saya dikasih tahu harus mengerjakan semuanya sekaligus, itu sangat merepotkan, jadi beban mental buat guru-guru gitu. Nah, saya ingin pertama melakukan apresiasi bahwa langkah-langkah ini yang kita lakukan itu membutuhkan keberanian dan membutuhkan kolaborasi yang besar. Salah satu hal yang banyak orang tidak sadar adalah peran Telkom. Jadi tolong tepuk tangan kepada Telkom dan tim teknologi di dalam Telkom yang berkolaborasi dengan tim kementerian. Seperti seolah-olah mereka benar-benar satu tim gitu, benar-benar bermitra. Misinya sama. Dan ini adalah satu pembelajaran yang kami harap juga diketahui bagaimana cara kami bekerja sama dengan tim-tim teknologi, bagaimana cara kita bermitra, punya filsafat mitra bukan filsafat vendor gitu. Dan makanya tadi waktu Claudia presentasi mengenai ini kok beda banget ya, inisiatif teknologi ini belum kelihatan nih di negara-negara lain gitu ya, alasannya adalah itu
Karena belum pernah ada tipe kemitraan yang seperti ini, belum pernah ada kolaborasi antar sektor, antar generasi ya, yang muda, yang senior bergabung untuk menciptakan suatu kolaborasi yang baru. Gitu. Nah, kedepannya tentunya ini adalah suatu hal yang harus kita dorong terus, ya. Tetapi kalau saya melihat video-video seperti itu, saya tuh kenapa ya merasa jauh lebih pede ya, jauh lebih optimis bahwa mau menterinya siapa, mau presidennya siapa, gerakan ini akan terus berjalan gitu loh. Karena memang udah dimiliki. PMM itu kan dulu milik kementerian ya, kita jujur aja. Kayaknya sekarang udah bukan milik kementerian lagi, ini udah miliknya guru gitu loh. Dan itu sebenarnya salah satu prinsip dasar daripada pengembangan teknologi adalah kalau teknologi itu ujung-ujungnya nggak dimiliki oleh orang-orang yang menggunakan, dia bisa aja dicabut, bisa aja hilang, bisa aja user adoptionnya stagnan dan lain-lain. Tapi kalau kalau teknologi itu didesain dari awal untuk dimiliki, untuk benar-benar jadi platform partisipasi dari masing-masing guru, itu pasti akan sustainable dan pasti akan survive. Indonesia naik 5-6 ranking di PISA. Ini kalau nggak salah belum pernah terjadi ya dalam beberapa dekade. Jadi ini merupakan, ya nggak apa-apa, boleh kalau mau tepuk tangan, kayak rekor 20 tahun, no big deal gitu kan. Di masa yang tersulit pandemi, di mana seluruh dunia terpukul, turun learning loss. Dan kita harus jujur, sebagian daripada alasan kenapa itu bisa terjadi adalah dengan bantuan teknologi. Dan kita pada saat itu menyadari ada bantuan kuota, Bapak Ibu ingat, ada distribusi kuota, kita mengambil suatu tindakan yang sangat berani untuk mendistribusikan kuota biar PJJ bisa terjalan. Dan itu terbukti sekarang dengan recovery-nya gitu. Dan karena PMM semua sekolah melakukan kurikulum merdeka, Bapak Ibu harus tahu datanya itu luar biasa. Ya, ada chart yang dari kecil sampai atas, yang paling kiri ini adalah sekolah-sekolah yang mandek di kurikulum 13, dia itu recovery-nya tuh kecil. Tapi sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka berkat PMM, ya kan, PMM kan gerbang dia untuk masuk, itu yang menggunakan 1 tahun, yang sudah 1 tahun segini, yang sudah 2 tahun recovery-nya segini, yang sudah 3 tahun recovery-nya segini. Jadi bayangkan, sekolah-sekolah yang udah 3 tahun, 2,5-3 tahun menggunakan kurikulum merdeka, itu learning loss recovery-nya itu jauh lebih cepat dari yang lain. Jadi tebakan kita dari awal bahwa ini adalah yang disederhanakan 30% kurikulum, yang diberikan fleksibilitas kepada guru, ada project based learning yang membuat anak-anak lebih semangat dan engage di dalam ruang kelas dan memberikan kebebasan itu ternyata benar dalam meningkatkan numerasi literasi. Bukannya dijejelin aja sama materi tambah padat. Ini udah lama kita tahu tapi belum pernah ada kesempatan membuktikannya gitu. Dan semua itu bisa terjadi hanya karena PMM. Ada satu elemen lagi yang mungkin nggak dibahas di sini karena kita hanya bahas K12. Tapi Indonesia itu, tolong nanti dibaca, INSEAD itu mengeluarkan report, Indonesia memecahkan rekor. Jadi kita negara dunia nomor 2 di dunia yang lompat ranking Global Talent Competitiveness Index. Ya. Cuman satu negara, Albania, yang lebih tinggi dari kita. Indonesia naik 14 posisi di Global Talent Competitiveness Index. Dan kenapa yang naik itu angkanya kenapa? Karena adalah competitiveness dari lulusan S2 dan S1 kita, ya, yang karena vokasi dan technical skills, ya. Jadi seluruh program kampus merdeka adalah itu essentially. Jadi company, industri itu semua menjadi universitas selama 1 semester gitu kan. Dan itu semuanya harus Bapak Ibu harus tahu difasilitasi dengan platform-platform digital, platform MBKM yang menjadi marketplace antara student mahasiswa mencari kesempatan belajar di luar kampus di industri,
dan juga ke Daireka di mana industri dan kayak platform penjodohan gitu antara dosen-dosen dan industri untuk melakukan research bersama. Nah, jadi jangan lupa ada satu komponen teknologi satu lagi di perguruan tinggi yang juga kita lakukan dengan dampak yang juga besar juga. Jadi kayaknya nggak tepat kalau kita hanya membahas yang K12, tapi perguruan tinggi dampak teknologi pun luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Oliver Wyman, terima kasih kepada Telkom dan tim digital, dan terima kasih kepada tim Kemdikbud yang senantiasa ya mengikuti dan berperang melawan stagnansi, berani mengambil resiko. Bapak Ibu di sini mungkin nggak tahu ceritanya, tapi dalam setiap langkah perubahan ini resistensinya luar biasa. Itu yang nggak pernah diomongin di slide-slide sukses. Seberapa banyak orang yang melawan kita, yang membilang kita mempertaruhkan masa depan bangsa ini dengan perubahan-perubahan yang terlalu drastis, menghancurkan sistem pendidikan kita. Untuk semua tim ini untuk bisa melihat itu dan tetap saja punya keimanan untuk maju ke depan, karena kita tahu ini yang terbaik untuk murid dan guru, itu bukan hal yang kecil. Itu membutuhkan orang-orang yang mungkin bisa dibilang ada sedikit gila kita untuk bisa menghadapi resistensi dan inersia sistem. Jadi terima kasih kepada tim Kemdikbud yang setiap hari nggak masalah dipukul-pukulin di media dan di mana-mana di awal ya. Mungkin sekarang udah tahun ketiga udah banyak supporternya. Tahun pertama, kedua itu yang paling parah buat kita. Jadi itu salah satu hal yang saya apresiasi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.